Halo Sobat ADB, jumpa lagi. Di video kali ini kita akan bahas kasus yang lagi rame, kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Teman-teman, sebenarnya saya mau bahas kasus ini sejak seminggu atau 2 minggu yang lalu. Tapi kenapa saya jadi bingung dengan kasus ini? Karena setelah ada penayangan film, ini kasus kan jadi rame. Mulai bermuncullah orang-orang yang mengatasnamakan dirinya sebagai saksi yang ada di TKP pada saat itu. Sampai-sampai ada yang mengaku, ya, itu juga ditayangkan di televisi nasional. Sampai-sampai ada yang mengaku begini, saya menyaksikan pembunuhan itu terjadi. Jadi saya melihat seluruh adegan yang terjadi selama 1 jam. Pertanyaan saya, orang-orang ini dulu pada saat sidang di Pengadilan Negeri Cirebon tahun 2016 atau pada saat pemeriksaan di kepolisian, mereka ini dijadikan sebagai saksi atau tidak? Itu menjadi pertanyaan saya. Kenapa? Karena setelah kasus ini rame, ya, masing-masing dari yang mengaku dirinya sebagai saksi ini, keterangannya itu bertolak belakang satu sama lain. Keterangannya tidak saling mendukung. Itu yang membuat publik itu semakin bingung, ya, sehingga publik melihat bahwa kasus ini semakin ribet, semakin sulit untuk dipecahkan. Ya, pertanyaan saya, mereka ini dulu dijadikan sebagai saksi atau tidak? Kalau tidak dijadikan sebagai saksi, harusnya mereka itu memberikan laporan, ya, baik kepada kepolisian atau pengadilan, ya, bahwa mereka ini adalah saksi mata, saksi kunci yang menyaksikan atau melihat adegan langsung pembunuhan tersebut. Nah, ini kan tidak. Setelah sekian tahun baru muncul orang-orang yang mengaku dirinya sebagai saksi. Ingat loh ya, sebagai warga negara setiap orang yang mana kalau mengetahui suatu tindak pidana dalam bentuk apapun, ya, kalau tidak segera memberikan keterangan di kepolisian atau tidak segera memberikan keterangan kesaksian di pengadilan, Anda bisa dijerat pidana. Hati-hati itu. Kalau dalam bahasa hukumnya itu disebut obstruction of justice atau perintangan penyidikan. Kalian tahu adanya peristiwa pidana, tapi kalian tidak memberikan laporan atau kalian tidak memberikan keterangan kesaksian di pengadilan atau di kepolisian. Itu namanya kalian merintangi penyidikan. Oke, lanjut lagi di pembahasan tadi. Kenapa saya tertarik atau kenapa saya mau mengangkat kasus ini? Jadi begini, Sobat ADP. Jadi kemarin itu ada berita menarik, saya melihat. Jadi ayahnya Eki yang bernama Rudiana. Nah, Pak Rudiana ini adalah anggota polisi, teman-teman. Ya, kalau saat ini sebagai Kapolsek di Cirebon. Jadi Pak Rudiana ini, dia dilaporkan oleh sekelompok orang ke Polres Cirebon atas dugaan rekayasa kasus Vina dan Eki di Cirebon. Nah, ini menarik, teman-teman. Bayangkan, ya, kalau benar-benar kasus ini terbukti. Kemarin kalau tidak salah itu yang membuat laporan itu adalah Farhad Abbas. Farhad Abbas ini salah satu pengacara dari mantan terpidana, ya, mantan terpidana tapi sekarang sudah keluar. Namanya Tata. Teman-teman, kalau benar ini terjadi adanya rekayasa kasus, saya teringat dengan 1 tahun atau 2 tahun yang lalu, di mana masih ingat ya, kasus polisi, tembak polisi, itu kalau benar-benar terjadi, teman-teman, saya sudah tidak bisa bayangkan. Pada saat itu, pada saat kejadian tahun 2016, ayahnya almarhum Eki yang namanya Pak Rudiana itu jabatannya sebagai Kanit Narkoba Polres Cirebon. Bayangkan, jabatannya pada saat itu, yaitu Rudiana. Itu bisa mengendalikan yang namanya 3 institusi. Bayangkan kalau itu terjadi, teman-teman. Kalau benar-benar adanya rekayasa kasus terhadap kejadian ini, saya tidak bisa bayangkan marahnya penegakan hukum di Indonesia itu mau dibawa kemana. 3 institusi loh dikendalikan oleh Pak Rudiana. Kalau benar, kalau berita ini benar ya, kalau laporan Farhad Abbas ini benar,
Ya tentunya mereka punya bukti. Mereka mungkin mengantungi bukti-bukti yang menunjukkan bahwa oh ini ada rekayasa kasus. Pertanyaannya, kalau benar ini ada rekayasa kasus, lantas terhadap narapidana-narapidana yang saat ini sudah menjalani proses hukum di lapas itu bagaimana? Begini teman-teman, kalau rekayasa kasus ini benar adanya, ya, dan nanti pemeriksaan lebih lanjut ternyata dari ke-8 orang ini tidak terbukti melakukan tindak pidana yang dituduhkan, maka negara itu harus bertanggung jawab. Harus bertanggung jawab, ya, terhadap segala perbuatan yang dilakukan aparat penegak hukum. Bentuk pertanggungjawabannya itu apa? Yang pertama itu harus memberikan ganti rugi dan rehabilitasi secara setimpal terhadap ke-8 orang ini, termasuk kemarin yang baru ditangkap itu, namanya Peggy. Ya, kalau memang benar adanya rekayasa kasus. Teman-teman mungkin masih mendengar yang namanya ada game hukum, ya. Lebih baik membebaskan 1.000 orang yang bersalah daripada kita penjarakan 1 orang yang tidak bersalah. Itu sangat-sangat berdosa, teman-teman. Negara paling berdosa itu terjadi. Nah, itulah kenapa saya tertarik mengangkat kasus ini. Saya lihat bahwa dari tahun ke tahun harusnya peristiwanya Sambo itu menjadi titik balik, ya, titik terang penegakan hukum di Republik Indonesia. Nah, ini yang terjadi malah sebaliknya. Lantas kalau kemudian benar adanya rekayasa kasus terjadi, Pak Rudiana tidak mungkin sendiri melakukan itu. Ya, kenapa? Karena yang dia libatkan ini adalah 3 institusi: kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Tidak mungkin Pak Rudiana mengendalikan itu semua. Pasti ada timnya, pasti ada orang-orang di sekelilingnya yang membantu. Bayangkan, sekelas pengadilan bisa tidak menyadari kalau kasus ini dari rekayasa. Tidak mungkin. Ingat bahwa yang namanya hukum pidana, hakim dalam menjalankan sidang pidana, mereka sifatnya aktif, bukan pasif. Ya, teman-teman mungkin masih ingat dalam kasusnya Ferdi Sambo, ya. Jadi hakim itu tidak pasif mereka. Dalam hukum pidana, hakim itu sifatnya aktif. Ya, dalam sidangnya Ferdi Sambo, hakim itu turun ke TKP, turun ke tempat kejadian perkara untuk kemudian memastikan, untuk meyakinkan bahwa nanti dia tidak salah atau dia tidak keliru dalam mengambil sebuah putusan. Tapi sekali lagi kita harus menunggu apakah laporan dari Farhad Abbas dan teman-teman ini terbukti atau tidak. Kalau terbukti adanya rekayasa kasus, ya itulah penegakan hukum di negara kita. Tapi kalau misalkan tidak terbukti adanya rekayasa kasus, ya Farhad Abbas dan teman-teman harus menerima konsekuensi hukum. Itu menjadi persoalannya, teman-teman. Kenapa kasus ini semakin susah diselesaikan? Jadi teman-teman, harapan saya semoga kasus ini segera terselesaikan, biar kemudian bisa memberikan keadilan bagi keluarga korban maupun pelaku beserta keluarganya. Oke, demikian dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.